Ya, dan untuk mengetahui lebih lanjut apakah animo warga yang mudik lebih awal untuk menghindari larangan pemerintah sudah bergabung bersama kami yaitu Kevin Pakan dengan segmen Rakyat Bicara Dilema Mudik Lebaran. Ya Kevin, bagaimana pantauan Anda di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Ya, Tommy dan pemirsa dapat kami informasikan untuk situasi terkini di Terminal 2F keberangkatan domestik Bandara Soekarno-Hatta dapat kami informasikan bahwa situasi sudah adanya peningkatan dari penumpang yang datang pada hari ini dan memang untuk situasi ini sudah kami pantau sejak dari tadi pagi sekitar pukul 8 pagi hingga pada saat ini. Tommy dan pemirsa dapat kami informasikan memang untuk peningkatan jumlah penumpang ini juga sudah terjadi sejak hari Rabu kemarin, yang mana memang berdasarkan pantauan kami ini juga sudah adanya penambahan dari rute penerbangan yang telah disediakan oleh pihak bandara. Dan Tommy, setidaknya ada dua provinsi yang menjadi dominasi masyarakat untuk melakukan penerbangan, di mana dua provinsi tersebut adalah provinsi dari Sulawesi Selatan dan juga provinsi Jawa Timur. Tommy dan pemirsa, berdasarkan informasi yang kami peroleh dari pihak PT Angkasa Pura mengatakan bahwa memang sampai dengan saat ini sudah adanya peningkatan untuk jumlah rute penerbangan, setidaknya bila dibanding dari hari kemarin sudah ada 10% peningkatan rute penerbangan. Dan juga terkait bagaimana antisipasi sebenarnya yang dilakukan dari pihak bandara terkait mudik lebih awal begitu sebelum tanggal 6 Mei. Tadi pihak dari PT Angkasa Pura menyebut bahwa masih memantau operasional dari penerbangan itu sendiri dan juga memastikan bahwa setiap penumpang atau pemudik yang datang ini juga tetap menerapkan protokol kesehatan. Tommy dan pemirsa, saat ini saya akan mencoba bertanya langsung kepada salah satu penumpang yang saat ini atau siang hari ini akan melakukan penerbangan. Halo, selamat siang Mas. Selamat siang Pak. Dengan Mas siapa? Akifun. Mas Kifun saat ini mau melakukan penerbangan kemana nih Mas? Ke Balikpapan. Balikpapan. Boleh tahu tujuannya apa melakukan penerbangan ke Balikpapan? Ke Balikpapan tujuannya kerja di sana. Betul. Profesinya apa sih Mas? Profesinya swasta. Swasta ya. Nah, Mas Kifun, terkait adanya larangan mudik nih Mas dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei nanti. Tanggapannya sebagai penumpang yang juga melakukan penerbangan saat ini seperti apa sih? Dari sudut pandang saya untuk penerbangan ini untuk larangan tanggal 6 sampai 17 ya. Terkait larangan ini saya rasa masyarakat mungkin sudah jenuh untuk ada larangan-larangan mudik seperti ini dan kemungkinan puncak mudik akan timbul kira-kira tanggal 4 atau 5 sebelum larangan itu dimulai. Nah, terkait larangan itu kita juga butuh konsistensi pemerintah juga ya. Apakah tanggal 6 sampai 17 itu semua moda transportasi itu dilarang atau seperti apa kita belum tahu. Seharusnya dari kementerian yang bersangkutan, misalnya Kementerian Pan RB misalnya itu kan mengeluarkan statement apabila ada karyawan atau PNS yang melakukan mudik akan dikenai sanksi seperti apa, dan itu sebetulnya tidak berlaku untuk masyarakat untuk kalangan yang biasa gitu, misalnya pekerja swasta atau seperti apa yang tahun lalu tidak mudik gitu kan. Jadi istilahnya harusnya pemerintah itu menerapkan memberi inisiatif kepada masyarakat supaya jaga jarak, terus untuk selalu menjaga kebersihan, itu sebenarnya itu yang lebih penting gitu, dan vaksinasi yang sedang digencarkan saat ini gitu. Mas Kifun, bila nantinya ini larangan mudik diberlakukan seluruh mode transportasi dan tentunya juga akan sulit nih Mas untuk bertemu dengan keluarga di kampung halaman. Ini tanggapannya seperti apa nih Mas? Ada rasa kangen atau rindu nggak nantinya Mas? Pastinya akan ada rasa kangen. Soalnya untuk tahun kemarin kan itu semua masyarakat mungkin sudah sangat mengindahkan gitu kan, dan berinisiatif untuk mudik di tahun ini gitu. Dan sebagian besar masyarakat juga saya rasa tidak menyangka gitu bahwa tahun ini juga akan dilarang mudiknya. Nah, makanya sepertinya untuk tahun ini masyarakat sudah tidak lagi mengindahkan untuk larangan mudik seperti ini gitu. Mas Kifun, terakhir, tadi seperti apa sih penerapan protokol kesehatan disiapkan atau diberlakukan di bandara, dan apa dokumen-dokumen yang sudah Mas Kifun siapkan nih Mas untuk melakukan penerbangan? Untuk dokumen melakukan penerbangan seperti biasa, untuk antigen itu harus wajib untuk membawa surat antigen, dan EHAK itu yang penting. EHC itu setiap kali kita melakukan penerbangan kemana, perjalanan kemana, kita harus mengisinya EHC itu.
Terus seperti biasa selama melakukan penerbangan juga harus memiliki tiket tentunya itu. Ya betul, itu standarnya seperti itu. Terima kasih Mas Kifun atas waktunya. Jaga protokol kesehatan selalu Mas ya. Selamat siang. Ya, Tommy dan pemirsa, memang itulah tadi tanggapan dari salah satu penumpang yang akan melakukan penerbangan ke Balikpapan dan tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Tommy memang untuk menekan penyebaran virus corona dan tentunya untuk mensukseskan proses vaksinasi yang digaungkan oleh pemerintah. Ini pada tahun ini pemerintah kembali mengeluarkan larangan mudik, terutama untuk bulan Mei nanti, yakni terhitung dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei 2021 mendatang. Di mana larangan mudik ini, Tommy dan pemirsa, diberlakukan bagi TNI Polri, kemudian ASN, pekerja swasta, pegawai BUMN, pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat Indonesia. Namun, terdapat sejumlah warga yang masih diperbolehkan untuk menjalankan proses perjalanan, di mana diantaranya adalah bagi ibu hamil atau yang akan melakukan persalinan, kemudian bagi anggota keluarga yang sedang mengalami kedukaan atau taksial, kemudian untuk warga yang melakukan perjalanan dinas dan tentunya dengan ada surat dinas secara tertulis, dan terakhir untuk pengiriman barang atau pengiriman logistik. Tommy dan pemirsa, selain itu juga memang pemerintah kembali melakukan atau mengeluarkan larangan mudik ini di tengah kondisi pandemi COVID-19 yang masih terbilang cukup tinggi. Di mana kalau kita berkaca dari tahun lalu, ini terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di libur panjang pada tahun 2020 lalu, dan juga tentunya untuk bisa mensukseskan proses dari vaksinasi yang sampai dengan saat ini masih dilakukan oleh pihak pemerintah. Dan memang Tommy dan pemirsa, selain itu juga bila kita melihat data dari penelitian dan pengembangan dari Kementerian Perhubungan menyatakan bahwa setidaknya nanti ada sekitar 11% atau sekitar 27 juta masyarakat yang masih nekat mudik meski mudik itu sendiri sudah dilarang. Dan memang berdasarkan data yang sama juga dari Kementerian Perhubungan bahwa setidaknya ada 3 provinsi yang menjadi dominasi dari para warga untuk melakukan mudik, di mana provinsi yang pertama adalah Provinsi Jawa Tengah, yakni sebesar 37%, kemudian untuk Provinsi Jawa Barat, yakni sebesar 27%, dan untuk Provinsi Jawa Timur, ini sebesar 14%. Dan memang selain itu juga sampai dengan saat ini, memang belum adanya sanksi yang tegas atau sanksi yang akan diberlakukan bagi masyarakat bila nanti akan melakukan mudik selama masa larangan mudik itu sendiri, yakni dari tanggal 6 hingga tanggal 17 Mei. Namun, pemerintah masih juga bisa melakukan dari aturan atau undang-undang yang lain, di mana seperti kita ketahui bahwa ada undang-undang dengan sanksi terberat, yakni sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, di mana bila mengacu dari undang-undang tersebut, maka sanksi yang terberat adalah 1 tahun kurungan dan denda maksimal sebesar 100 juta rupiah. Tommy dan pemirsa, memang diharapkan bahwa seluruh masyarakat atau warga ini bisa melakukan atau mentaati adanya larangan mudik ini untuk tidak sementara waktu untuk bertemu dengan keluarga mereka di kampung halaman. Hal ini dilakukan untuk bisa membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok dan juga adanya pemutusan dari rantai penyebaran virus corona.